Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun fi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafihi. Wa jaizun lan iku wenang, manane wenang usah. Kalau enggak berhalangan. Wa jaizun lan iku wenang berhak fi fadlihi kelawan atas nama fadl Allah. Anugerah Allah. Wa adlihi lan atas nama adil Allah. Ya itu ya menggunakan suatu yang miliknya sendiri. Tarkun utawi ninggal apa wae. Tarkun utawi ninggal apa wae. Sebab izin kebenaran program tarkun utawi apa. Wajah itu nanti kewenang sifatihi kelawan fadli Allah, sifat anugerah Allah, wa asli dan adil Allah. Tarkun ninggal apa wae, ninggal iku mungkin. Maring saben-saben barang sing status mungkin. Mungkin itu boleh wujud, boleh nabi tidak. Tapi ini kalau ini melakoni mungkin. Misalnya contoh gampang, Allah dari bumi itu sifat gaib. Andai kan tidak ada bumi juga tidak ada apa-apa. Karena tetap barang mungkin. Ya. Ketika setelah wujud, itu status ketiadaan bumi juga masih mungkin. Karena wujudnya bumi bukan wujud yang wajib. Bukan wujud yang wajib. Nah, begitu juga misalnya sebetulnya secara ilmu, oleh Allah mergono mukmin ning swarga tetap nomor 1 karena fadhole. Fadhole Allah itu anugerahnya Allah yang tidak soal ono istilah di swarga karena ngamali manusia itu istilah tetap fadhole. Kalau belajar cerita ada seorang yang tidak pernah dosa, kemudian dia masuk surga. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena saya mulai kecil tidak pernah maksiat, selalu berdoa. Allah, berapa tahun umur kamu di dunia 80 tahun? Ya sudah, surga kamu 80 tahun. Ketika ditanya, kata jenengan surga itu selawat-selawat. Kan kamu bilang karena ibadah kamu, kan ibadah kamu hanya 80 tahun. Maka kalau itu balasan amal, ya surganya hanya 80 tahun. Jadi kan surga betul hanya karena balasan amal, kan fairnya berapa? Kalau amalnya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Kata orang itu, ya sudah Gusti karena fadl kamu. Yang enggak pernah terbatas itu kata Allah fadl saya. Ya rahmat saya enggak pernah terbatas. Kalau andikan surga itu karena amalnya manusia, tentu amal itu terbatas. Durasi terbatas. Karena Rasul pernah ngendikan kalian enggak masuk surganya bisa mengandalkan amal. Lalu kenapa ya Rasul? Ya semuanya karena fadlnya Allah. Karena amal kita pasti terbatas. Kalau surga apa? Itu namanya fadl. Jadi terus kedua begini, kalau misalnya Allah melakukan sesuatu yang manusia itu merasa dirugikan, itu tetap Allah tidak zalim, karena yang dilakukan itu miliknya sendiri. Miliknya sendiri. Alam raya semua ini kan miliknya Allah. Tentu ketika Allah melakukan apa saja nggak pernah zalim, karena melakukan sesuatu yang pada miliknya sendiri. Karena yang dikatakan zalim adalah melakukan sesuatu pada milik orang lain. Paham ya? Nah, itu namanya zalim, apa? Tapi kalau miliknya sendiri mau katakan zalim gimana? Wong miliknya sendiri ya terserah gue, terserah. Misalnya ada piring 3. Piring 3 itu milik kamu. Yang satu kamu pakai wadah nasi, yang satu kamu pakai wadah kerupuk, yang satu kamu pakai ada obat nyamuk. Yang bagian ada obat nyamuk ini kan bagian sial. Tapi kan tetap nggak bisa disalahkan untuk piring kamu, apa? Ya terserah kamu. Tapi kalau kamu pakai piring orang, meskipun kamu pakai yang semestinya, pakai piring orang, nasab, kemudian kamu pakai tempat nasi, tetap salah memilih orang. Paham ya? Tapi kalau milik kamu sendiri ya terserah. Makanya Allah itu tidak mungkin zalim karena apapun yang dilakukan pada miliknya sendiri. Bahkan orang menyoal itu sudah zalim karena nyoal sesuatu yang enggak miliknya. Rawlah ke protes, ya Gusti, kok benar mari ini presiden, rawlah. Memang itu di rumah orang bergawe. Gusti rayu kok nggak terus dia, terserah pengiran segawe. Agak protes malah paling ambles. Tapi orangnya mengalah ya rawlah itu kreasinya pengiran. Anggap baik, mungkin gantengin rakyat kok katanya. Jadi aku belajar itu sifat ini tarikul limumkinin. Arsalah ngutus sapa Allah Ta'ala anbiya ing pira-pira nabi. Ya karena darurat nazam ditulis tanpa hamzah. Anbiya ing pira-pira nabi.
Ya kalau mengaturkan hanya arsala ambiya dari fatona. Sifatnya para nabi dari fatona dan kan gue kecerdasan. Ya jadi harokat saya itu standar nafsu ya. Tapi kalau nazuman itu sesuai harokat ya. Kalau nazuman sesuai harokat karena itu ada darurat darurat siir atau darurat nazuman. Arsala ngutus sapa wa ta'ala ambiya ing boro nabi. Sifatnya para nabi dari fatona dan kan ini kecerdasan. Selain cerdas, disidki terus dua sifat jujur, sifat benar. Benar itu orang maknanya jujur, benar itu tak dua jujur. Jujur kadang tak benar. Jadi sifat itu tak dua jujur. Kadang jujur itu kebodohan. Jadi misalnya kita contohkan ulama fikih, jujur kebodohan ini. Ada penjahat mau menggarong perempuan atau mau merkosa perempuan itu. Kemudian perempuan itu sembunyi di satu tempat. Ketemu orang soleh keblek apa? Soleh tapi mau cara bangun jasa bujuan jasa. Mau mbak kau tong putih kulo. Itu kan jujur. Tapi geblek orang. Geblek. Karena memberi kesempatan orang zalim menangkap buruannya. Dan karena kejujuran kamu konangan. Itu jujur tapi goblok. Jujur tapi goblok. Makanya enggak boleh. Jadi tidak boleh orang muda jujur sambil langit. Tetap nomor satu itu ilmu. Makanya kalau kita pakai ada aturan-aturan di mana bohong itu kadang wajib. Bohong itu kadang wajib, yaitu contohnya ada garong, mau garong seseorang. Kemudian kamu sebagai pembantunya misalnya ditanya tempat penyimpanan emas di mana. Ada penjahat mau merkosa orang, kamu ditanya itu di mana. Mereka sudah sembunyi semua, tapi kamu kejujuran menunjukkan tempatnya. Nah, itu kan haram. Karena menjadikan keburukan apa? Menjadi keburukan. Terus kalau ditanya, tapi itu kan bohong. Kategorinya itu ketika kamu tidak jujur bukan bohong namanya. Memang kecerdasan, apa? Kecerdasan. Karena kalau kamu jujur itu namanya enggak kejujuran, kebodohan. Jadi dunia seperti itu namanya enggak jujur, bodoh. Nama? Bodoh. Jadi orang akan sepakat yang seperti itu bodoh, bukan jujur, tapi orang sepakat seperti itu bodoh. Paham ya? Jadi ada aturannya, namanya pikir itu kuat. Ketika ditanya ada orang mau merkosa perempuan atau mau menggarong, kemudian kamu ditanya, kok jawab semestinya? Itu orang pasti sepakat itu tidak jujur, tapi kebodohan. Tapi tentu Nabi itu nggak pernah bohong, nggak pernah. Tapi juga nggak pernah jujur yang bodoh, ya jujur yang bodoh. Karena kalau ada jujur bodoh, nanti agama ini rusak. Ya semua Nabi itu di fatwa punya kecerdasan. Misalnya gini, cuma bedanya Nabi sama orang gini. Kalau fuqaha itu kan membolehkan bohong. Kalau Nabi tentu nggak mungkin bohong. Tapi Nabi tetap punya cara supaya kecerdasan itu menjadi hilah. Hilah itu ya hilah, nggak bisa diterjemah. Misalnya gini, andai kan selimut Rasulullah itu tidak diberikan Sayyidina Ali. Kita tahu kan ketika Nabi dikepung dan beliau memutuskan hijrah, kan Sayyidina Ali disuruh pakai selimutnya. Andai kan Nabi tidak punya trik seperti itu, maka ketangkep. Karena orang kafir melihat selimutnya Nabi, sehingga dikira Nabi masih di dalam. Ternyata Nabi sudah keluar sama Abu Bakar. Keluarnya pun pakai kecerdasan. Misalnya arah Madinah itu ke barat, Nabi jalannya ke timur. Baru nanti suatu saat muter ke arah barat. Tapi nggak langsung ke barat. Sehingga orang nggak langsung ngejar ke arah barat. Karena Nabi bekas-bekasnya ke timur. Nah seperti itu Nabi nggak bohong. Karena Nabi juga nggak ingin bohong. Ya melakukan sesuatu yang orang bisa nggak tahu. Tapi bukan bohong. Makanya Nabi itu manusia super. Nggak bohong tapi menjaga kecerdasan. Nggak bohong tapi menjaga kecerdasan. Ketika orang kafir tahu, wah Muhammad tenang saja masih di kamar. Tapi beda ternyata itu Sayyidina Ali. Setelah dikejar ke arah Yastrib ke barat, ternyata Nabi arahnya ke timur. Ya, cara Indonesia itu ibarat orang mau ke Jakarta, ke timur dulu, mungkin terus muter Ngawi atau mana, lewat Solo, terus baru mengarah ke Jakarta. Bukan langsung pandangan ke Lasem, kira-kira seperti itu. Makanya semua Nabi itu punya kecerdasan. Punya kecerdasan. Tapi nggak bohong, itu kelebihannya Nabi. Kalau kamu kan nggak bercerdas, itu kamu bodoh. Kamu serapakan Nabi, dan cerdas ya bodoh. Nah, Nabi itu nggak, ya cerdas tapi nggak bohong. Karena uang arah Nabi yang jujur goblok, kan repot. Jadi jujur goblok, cerdas bodoh itu nasib uang arah Nabi. Ya tapi rampok uang arah Nabi. Terus rampok itu dia menang. Dia menang.
Ditekir gak sempurna, ditekir. Makanya itu beda ya. Begitu juga semua yang dilakukan Nabi. Jadi unik. Nabi itu memang unik, punya kecerdasan tanpa bohong. Memang itu tidak gampang, punya kecerdasan, saya tidak usah bohong. Isitki kelawan benar. Ya, jadi benar di antara turunan benar itu macam-macam. Karena tadi benar itu luar biasa. Benar itu di atas jujur. Karena tadi kadang jujur itu tidak benar ya. Tadi kamu jujur, jawab perempuan itu di sini. Sementara tanya bajingan, itu kan jujur, tapi tidak benar. Watablihi lan kudu nyampe norisalah. Jadi syaratnya Nabi menang nyampe norisalah. Tidak boleh Nabi menyembunyikan ilmu. Wal amanati lan kena dipercaya. Tentu di antara sebab Nabi itu bisa dipercaya itu bukan sekedar jujur. Dia sanggup menerima beban. Itu juga bisa dipercaya. Misalnya gini, ada orang jujur tapi goblok. Kan untuk ngorek wahab tidak bisa dipercaya. Benar jujur tapi orang ngerasa mocok. Amanat itu artinya punya kemampuan menerima beban. Punya kemampuan menerima beban. Jadi selain jujur punya kemampuan menerima beban. Makanya semua Nabi itu harus kuat. Karena kalau tidak kuat, dia ada jujur. Dia nggak kuat menerima kebenaran atau bertanggung jawab terhadap proses kebenaran. Wajah izin fi haqqihim min aradin bi ghairi nafsin ka fi fil marad. Wajah izin lan iku menang, manane wenang usah fi haqqihim dalam haqqi para nabi min aradin utawi sifat kemanusiaan. Sifat yang hanya teko manane sifat kemanusiaan. Semua nabi bagaimanapun hebatnya mereka manusia, maka boleh punya sifat basyariah. Tapi syaratnya biwiri naksin kang orang ngurangi derajatnya para nabi. Biwiri naksin kang orang ngurangi derajatnya para nabi. Kakofi fil maroti koyok loro sing ringan. Kakofi fil maroti koyok loro sing ringan. Jadi ini yang diyakini Sayyid Marzuki. Jadi hampir semua ahli sunnah sepakat semua nabi itu boleh sakit, tapi hanya ringan. Misalnya ya pilek ya sakit dari terus pilek terus meler nabi kok waktu terus. Iya nggak pantas karena nabi di mana-mana itu dokter bagi umatnya. Nah ini dia terus meler terus pilek itu kan terlalu lucu. Komen aja dari waktu itu nabi ayam dari bukan terus dikukur nganti dewer harus dikukur bekukur cukup dikukur bekerewe terus sampai diasingkan di hutan karena masyarakat orang kuat baunya itu semua Israel cerita itu tidak benar ya Israel itu cerita yang bohong-bohongan biar orang melecehkan para nabi keyakinan ahli sunnah semua cerita itu tidak benar makanya saya Marzuki mengatakan boleh sakit tapi kalau covid maroti itu sakit yang ringan oleh lah nabi ukuran raine kabeh ora oleh nabi kabeh gak aneh lucu sing delok sakake kabeh nabi anta samsun kabeh nabi bercahaya ora oleh nabi ukuran ora oleh ukuran roto ora oleh jadi boleh sakit kalau covid kemudian nabi bujukan ora ono nabi ora ya jadi cerita-cerita yang kadang-kadang ada kiai cerita itu kita enggak boleh tapi rapat dunia biasa, yang juga itu tak unik ini. Tapi kita tidak boleh percaya. Itu keyakinan ahli sunnah apa? Bersama lihat di sarah-sarah itu. Bahwa waroda min kisati Ayub pada dilakukan cerita Ayub yang seperti itu berlebihan semuanya itu batal. Artinya enggak benar. Makanya Sayyid Marzuki tegas wajah izin pihak min arodi fi ghairi nafsin ka fi marodi. Di syarat yang mereka alami tidak mengurangi derajat bagaimana sakit yang ringan covid mana apa ringan. Makanya kayak Rasulullah ketika di perang Uhud itu ya kena panah terus gigi serinya tuh kena tapi ya kena sedikit tetap ganteng orang terus rampal terus lagi nggak akan Nabi ngalami seperti itu nggak ada bahkan ada sahabat yang cerita Nabi tambah manis tambah ganteng saya agak kena sedikit jadi orang kok karena nggak mungkin Nabi ngalami seperti itu kan. Ya, jadi semuanya biwiri naksin kalau fil marad itu boleh sakit biwiri naksin kelan tambah kurang atau mengurangi derajatnya kalau fil marad itu kayak loro sing ringan jelas ya jadi ini harus sampai pegang gak boleh cerita seperti Ayub begitu tidak boleh tapi kalau ada cerita sebenarnya itu juga kegiatan tapi kita harus yakin cerita itu fakta tidak benar karena tadi bahwa
Ayub mengalami ujian itu iya, tapi ada se-ekstrem itu. Bahwa Ayub mengalami ujian itu iya, tapi tidak se-ekstrem itu. Ayub sendiri ngakui ani masani ya dulu wa anta ya, tapi durunya nggak sampai dipukul nentek, anggup reweng. Kono sete jadi aku sholat sete diduno, kok aku sholat. Lah kapan dakwah nak ben munggah nomor dono sete. Terus mulang itu kapan? Nah kegiatannya apa? Dono sete, balik no sete. Kalau ini nganggur tuh, ngono gitu. Ya Allah, tobat tuh. Mulane urip ora baru kan aku nguratan rasane. Ora kula dadi aja tersinggung. Asem aja iku kan. Lho enggak misalnya kan dadi nabi aja nguratan rasane ning podium ngalor gitu kan yo gelo. Cuma untungnya nabi wapian to. Cara kowe dadi nabi tapi kowe arah-arah nabi kan. Paham. Makel wong darane gudikan isen. Orang gudikan darah digudikkan, sing gudikan darah digudikan dah isen. Nangis orang gudikan darah ini. Kan hoax, no? Itu enggak benar ya. Jadi keyakinannya dan saya Marzuki termasuk mujtahid, mana termasuk nazuman di pondok-pondok juga pelajaran kelas rendah. Tapi semua ulama itu apalah juga karena sekarang oleh orang alim mujtahid. Saya Marzuki itu mujtahid. Dan belum ada sayyid senasab kayak saya Marzuki. Jadi beliau kayak Syekh Abdul Qadir Jilani. Hasaniyun wa Husainiyun. Jadi Syekh Marzuki itu orang yang nasabnya sempurna. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani itu ya Hasaniyun ya Husainiyun. Jadi jalur abangnya turunannya Syekh Hasan dari ibunya Syekh Hasan. Jadi jarang mujaddid yang Hasaniyun wa Husainiyun kayak Syekh Abdul Qadir Jilani dan Syekh Marzuki. Yang ngarang kita pakai. Makanya beliau menghentikan Nabi mutil ke Ahmadun Marzuki Majantami Risodikin Masduki. Bahwa yang ngadumkan ini saya namanya Marzuki Ahmad Marzuki. Saya adalah orang sinian kami, nasab saya sampai Risodikin Masduki. Maksudnya Rasulullah yang sodik, yang benar dan yang bisa dibenar. Makanya saya pernah bisa dibenarkan orangnya harus kuat. Enggak boleh orang bisa dibenarkan. Makanya misalnya gini, ada seseorang saya bilang gini, saya berani melawan siapa yang boleh itu waktu tala jauh itu jalur yang boleh itu. Misalnya kamu bilang gini, saya bisa membunuh jalur. Oke, kamu orang yang benar, memang niat duel sama jalur dan niat membunuh jalur. Tapi kamu sendiri orat-oratan, yang kira-kira taruh pasti kalah. Berarti kan kamu bisa dibenarkan dalam komitmen membunuh jalur, tapi secara faktual pasti kalah. Pasti apa? Kalah. Maka syarat Nabi itu bukan sekedar benar, benar, tapi bisa menanggung kebenaran itu. Maka yang bisa melakukan itu siapa? Daud. Nabi Daud adalah Nabi dia yang punya kebenaran komitmen membunuh Jalut, dan dia punya kemampuan fisik untuk membunuh Jalut. Maka semua Nabi tidak sekedar benar, tapi kuat menanggung kebenaran itu. Kuat menanggung kebenaran. Makanya disebut inna wa astaghfaru alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Semua nabi secara fisik juga harus kuat. Karena kalau tidak kuat, kalau punya komitmen pasti tidak kuat nanggung. Soalnya nabi itu surat-suratan budikan. Terus ketemu Abu Jalal misalnya. Wah itu disebel aja. Sewaduh itu melebat kocar kacir. Tidak boleh nabi seperti itu, harus kuat. Makanya cerita tadi dianggap berhati-hati itu tidak benar. Karena semua nabi itu kuat melakukan kebenaran, komitmen melakukan kebenaran, dan kuat menanggung kebenaran. Kalau tidak ya tadi, misalnya orang santri orang-orang siap melawan Belanda, tapi dengan fisik seperti itu kan orang juga banget. Nah Nabi itu nggak seperti itu. Semua Nabi pasti mengalami wajah dari basatan lain punya keluasan. Basatan mana apa? Keluasan, baik keluasan ilmu itu bisa analisis, bisa tesis, bisa apa saja. Ilmu pengetahuan, wajism punya kemampuan fisik yang kuat. Makanya agak kebayang mana Nabi mengikuti terus dolanan gudeg, dolanan itu tapi sukses. Nah, kalau ada dia bisa itu sebenarnya jadi rezeki nih Pak. Tapi kita yakin cara disiplin ahli sunnah seperti itu salah. Saya lebih percaya Syekh Marzuki yang bikin definisi semua cerita kesakitan Nabi harus diwiri naksin kakofi maroti. Semua Nabi sakit itu syaratnya tidak mengurangi derajatnya sebagaimana sakit yang ringan kakofi fil maroti.
Ini kan tadi ilmu biasa Pak. Orang ilmu lagi begitu biasa Pak. Isma tubuh mutawi kajagane para nabi, terjaga dari maksiat, terjaga dari kehancuran. Kata ilmu malaikat, kalau ini para malaikat. Jadi nabi itu maksumah, nabi itu semuanya maksumun, terjaga dari dosa-dosa. Wajibatun utai status keterjagaannya nabi itu hukumnya wajib. Jadi semua nabi terjaga dari melakukan dosa-dosa. Kalau yang doanya salah itu hanya dalam pandangan kita, tapi hakikatnya tidak salah. Wafa dolulan podo ngumbuli sopo poro nabi, wafa dolulan ngumbuli poro nabi al malaikat ing malaikat. Semua nabi derajatnya tidak atas malaikat. Ya tentu tadi bandingannya ketua anggota. Jadi misalnya yang tahu ya nabi biasa, nabi yang tidak rasul, apa? Nabi yang tidak rasul. Jangan bandingkan sama Jibril sebagai ketua malaikat. Ya yang awam musuh awam, yang menengah musuh menengah, yang atas kelas musuh atas. Ya itu semuanya tetap keren nabi. Apa? Ya, misalnya gini, ketua malaikat kan Jibril dibanding ketua nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu Abdul kan Nabi Muhammad. Tapi misalnya ada nabi yang tidak rasul, misalnya Daniel, Yosua, Yusa itu kan nabi pendereknya Nabi Musa. Ya tapi tadi orang Yahudi mengenang menjadi Yosua, Daniel itu kan yang nama nabi pendereknya Nabi Musa. Tapi ya tadi yang pakai itu banyak orang-orang Yahudi. Sarah istrinya Nabi Ibrahim yang pakai juga orang-orang Yahudi. Nah tentu jangan bandingkan misalnya bagaimana Nabi Yusa dengan Jibril. Ini kan menjauhkan awamul anbiya. Kamu musuhkan dengan ketua malaikat. Dia cara bandingnya jangan gitu. Yang ketua yang musuh, ketua yang menengah yang musuh menengah, yang jauh yang awam yang musuh awam. Tidak boleh kan bandingan seperti itu tidak fair. Bandingan seperti itu. Tapi tetap terjaganya nabi dari dosa itu berstatus wajib kayak malaikat. Dan para nabi itu keunggulan wafadul malaikat. Dan nabi itu mengungguli para malaikat. Lawal mustaqilu tawi sifat mukhalu dibutuli wajibin wali ane sifat-sifat wajib. Ya kita tahu kan sifat wajib 20. Berarti sifat mukhal ya 20. Ya, sifat wajib berapa? 20. Berarti sifat mukhal 20. Kalau Rasul sifat wajib 4, yang mukhal juga 4. Tentu itu yang wajib kita tahu. Yang wajib kita tahu. Karena sifat Allah itu ya semua kesempurnaan adalah sifat Allah. Tidak hanya 20, tapi semua kesempurnaan sifat Allah, tapi yang wajib kita hafalkan hanya berapa? 20. Paham ya? Jadi wajib kita bakok mukhalafatul hadis sampai 20 sifat wajib yang wajib diketahui. Bukan berarti Allah hanya punya sifat itu. Paham ya? Tentu sifatnya Allah tidak terbatas. Semua kesempurnaan adalah miliknya. Kamilahul asmaul husna. Tapi itu tentu yang wajib kita ketahui. Kalau hakikatnya apa? Semua kesempurnaan la nihayatalah, semuanya milik Allah. Wal mustahilu tawi sifat yang mukhal ditutuli wajibin itu wali ane sifat wajib. Papat mongko ngapalno sira li komsina maring akibat seket dihukmen kelan ketentuan wajibin kang wajib. Dihukmen kelan ketentuan wajibin kang wajib. Kan semua berarti 50 kan? Sifat wajibnya Allah 20, mukhalnya 20, sudah 40 kan? Sifat wajibnya Rasul 4, berarti 44 kan? Mukhalnya 4, berarti 48. Sifat jaiznya Allah 1, fi'lukul limumkinin al-tarkuhu. Sifat jaiznya Nabi 1, al-a'rad al-basariyah. Paham ya? Berarti semuanya berapa? 50. Ya seorang lagi ya, 20 sifat wajibnya Allah wujud, idam bakor. Berarti sifat mukhalnya wujud, bandingannya Adam. Apa? Adam. Wujud idam. Idam berarti musuhnya apa? Panak atau kudus ya. Nah, terus wujud idam bakor. Musuhnya panak. Seterusnya pokoknya kontranya itu ya. Jadi 20 sama 20, 40 kan? Sifat wajibnya Rasul 4. Titik amanat tabligh amanat waliannya mukhal ya, misalnya Nabi bohong tidak bisa dipercaya. Sifat jaiznya Allah fi'il mungkinin autartuh. Allah tidak bisa diatur, berhak melakukan apa saja dan meninggalkan apa saja. Terserah pangeran. Sifat jaiznya Rasul boleh punya sifat basariyah. Tapi sarannya tadi diwiri nafsi. Jadi misalnya makan tuh halal, tapi orang dalam Nabi makan rong piring gede-gede. Itu apa ya? Tidak punya harga diri kan, mau makan rong piring nanti
Jadi misalnya rokok itu kok halal tenan. Misalnya rokok halal, ya orang kebayang Nabi kok rokok dalan karena itu merusak derajatnya, apa? Kok mana dolanan belum orang. Karena semua Nabi pasti apa ya, muruannya itu yang terbaik kan. Iwari nafsin, kalau oleh bayang Nabi, kok mana bayang Nabi anan ora ono. Ya semua yang dilakukan Nabi atau wataknya beliau semuanya biwai nafsin yang kira-kira tidak mengurangi derajat beliau. Tafsiru khamsatin wa isrina lazim utawi perinciane 5 lan 20 iku lazima. Tafsiru khamsatin utawi perincian 5 wa isrina lan 20 iku lazima. Iku dadi wajib apa tafsir kula mukallafin saben-saben wong mukallaf. Orang mukallaf wajib tahu jumlah Nabi 25 secara rinci. Mesti sak jeneng-jenenge. Orang kok merah. Rasul kira 25. Sopo embok. Harus tahu tafsirnya apa? Tahu perinciannya apa? Tahu yaitu nama-namanya. Tafsiru khamsatin utawi menali 5 wa isrina lan 20. Iku lazima wajib apa tafsiru khamsatin wa isrina. Mengenali Nabi 25 atau Rasul 25 itu wajib kula mukallafin ing saben-saben wong mukallaf. Fakakik mongko kudu apal tenan sira. Hakik itu kudu apal tenan. Hanya kang naduman gila itu naduman akidatul awam tidak ngurangi dosa ora apal karo Nabi kan baru kayak dinadumno dadi apal. Paham ya itu karena itu wajib. Sekali enggak apal ya dosa karena syaratnya memang hafal. Dan apalnya enggak boleh sekedar 25 sak jeneng-jeneng. Harus tafsir apa? Tafsir. Fakakik mongko apal tenan sira. Wasani lan nampa keuntungan sira. Lima itu wong sing nampa keuntungan. Tentu barokahnya kita hafal nama para nabi pasti dapat barokah dunia wal akhirat. Makanya kata Musannaf, kamu akan hijau dunia akhirat kalau hafal. Bahkan dapat ghanimah, dapat ghanimah. Karena yang nazumkan ini luar biasa. Jadi Syekh Ahmad Marzuki itu hampir semua ulama tabaruk sama dia, termasuk Mujaddid. Jadi Mujaddid Badal Alfi itu yang dari Habaib Masyhur itu 4, yaitu Sayyid Abdul Haddad, Sayyid Abdul Haddad, Sayyid Ahmad Marzuki, terus yang ngarang Ithaf itu Sayyid Jadidi, terus yang terakhir ya guru kita yang ngarang anak itu Sayyid Abu Bakar Sata itu guru ke-6 atau ke-5 dari saya, misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, dia pakai Mas Sumamba, dia pakai ini ngaji ke Mahfud Termas itu menangi Sayyid Abu Bakar. Jadi saya Mahfud Termas itu ngajinya langsung kepada Sayyid Abu Bakar yang ngarang di anaknya itu. Sayyid Abu Bakar Sata itu punya kakak kandung namanya Umar Sata itu gurunya Mbahnya Mbah Mun, gurunya Mbah Ahmad Su'ad, gurunya Mbah Ahmad. Nah Umar Sata ini juga gurunya Sayyid Abu Bakar Sata. Jadi Sayyid Abu Bakar Sata kecil itu ngajinya sama Sayyid Umar Sata. Karena bareng sama Ruju. Ya kira-kira kayak Mbah Mun. Mbah Mun adik-adik beliau kan juga ngaji beliau. Karena beliau sepuh sekali. Adiknya misalnya masih kecil. Gus Ma'ruf itu kan yang ngajinya sama Mbah Mun. Ya kira-kira kayak itu. Saya kan ngaji saya. Karena bareng apa? Lebih tua apa? Nah Sayyid Umar ini gurunya Mbah Ahmad. Sayyid Umar punya anak namanya Abdul. Abdul punya anak Hamzah yang makamnya di situ. Jadi Sayyid Hamzah itu cucu dari Sayyid Umar. Beliau rawuh ke sini nyari Mbah Ahmad. Kemudian beliau hidup di Sedan, Mbah Hamzah. Dan itu terus berteman Mbah Jawawi, biar saya Mbah Rahman. Biar saya kandung itu teman dekatnya saya Hamzah. Bersama Mbah Jawawi yang bikin masyarakat Sedan. Hanya di daerah sini itu daerah lintasan Buriyah Abu Bakar Sata. Sayyid Abu Bakar Sata itu punya guru namanya Sayyid Zaini Dahlan. Gurunya Abu Bakar Sata, Sayyid Zaini Dahlan yang ngarang Mukhtasar Jidan. Caranya dunia, ya, Mukhtasar Jidan. Sayyid Zaini itu adalah Sayyid Hamzah di Sedan itu punya menantu gurunya Sayyid Zaini. Namanya Habib Haidar. Jadi di sini itu banyak hidupnya dilatih sampai kabulnya. Jadi di sini banyak, makanya di sini apa? Fakofa, ya. Peradaban ilmunya bagus karena sanadnya musalsal dan jadi akwal. Maka akwal itu jadi perilaku sosial karena ya terus sambung betul. Bisa kamu bayangkan kan Sayyid Hamzah itu cucu dari Sayyid Umar yang Sayyid Umar itu kakak kandungnya yang ngarangi anak. Seluk-beluk tentang anak kan tahu setahu-tahunya kan? Karena ya dari Jawa cucu lambung kan tahu setahu-tahunya kan? Karena dekat sekali secara kesanatan kan? Dekat sekali secara kesanatan.
kita harus ngapalkan waktu. Jadi Badal Alfi mustahid itu banyak, tentu itu yang diantaranya itu Sayyid Ahmad Nabi Mutil Ka'abatul Wajud di Mayatami Bisol Sisi Masjid. Gum utawi kaum satun wa isyurun atau gum de para nabi Adam Nabi Adam. Kalau sebenarnya yang benar baca itu Adam bukan Nabi Muhammad. Istilahnya apa? Alamiah dan Adam apa? Alamiah dan Adam. Makanya di Quran Inna wastofa Adam wa Nuhan, bukan Adaman tapi Inna wastofa Adam, karena Adam itu baru Muhammad. Tapi ini karena Aduman dibaca Adam apa? Adam. Kan orang enak jadi gum Adam dengan gadok apa? Adam itu Adam Idrison dan Idris Nukun dan Nuh Hudin dan Hudin. Berapa itu? 4 Adam, Idris, Nuh, Masolihin, serta Soleh 5 ya. Ibrahim dan Ibrahim 6. Kulon utai para nabi kabeh kumutabaun kena jinah. Kulon utai para nabi kabeh kumutabaun kena jinah. Tentu semua nabi bisa diikuti. Luton dan Nabi Lot berapa tadi? 7. Wa Ismailul dan Nabi Ismail. Wa Ishaqul dan Nabi Ishaq. Ishaq itu saudaranya siapa? Ismail. Sama-sama bin Ibrahim, sama-sama bin Ibrahim. Ishaq ibu Sarah, Ismail ibu Hajar. Ishaq ibu Sarah, Ismail ibu Hajar. Kada kalau mengira Yakub itu Yakub. Yakub itu bin Ishaq apa? Yakub itu bin Ishaq. Yusuf dan Yusuf. Yusuf itu anaknya Yakub. Dan Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Wa Ayub dan Ayub. Itu yang buktikan itu dari ini. Ya, saya tahu cerita orang itu tobat. Sebelumnya di pasar Nabi Ayub. Tapi mungkin era masuk. Nabi Ayub paling diceritakan buktikan ya menengah. Nabi wakian. Cuma ya tetap gak enak wahai dia kalau begitu. Iftada jadi segaris. Mesti iftidah itu segaris sopan Nabi Ayub. Maksudnya beliau dalam garis para nabi. Jadi gue nabi mantap. Iftada kan jadi segaris sopan Ayub. Mesti segaris sederetan para nabi. Su'aib itu Nabi Su'aib. Nabi Su'aib itu mertuanya Nabi Musa. Siapa? Mertuanya Nabi Musa. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu warisan dari mertua. Dari siapa? Sebenarnya yang keren itu Nabi Su'aib. Jadi Nabi Musa itu ngajinya banyak, berguru kenabian itu sama Nabi Su'aib. Enggak mungkin mengguru ke Fir'aun. Ciliknya kan di rumah Fir'aun, kan enggak mungkin mengguru. Jadi beliau mengguru jadi Nabi itu sama Nabi Su'aib. Ya tentu memang sudah dipilih Allah jadi Nabi, tapi cara kearifannya apa-apa itu setelah ditempa Nabi Su'aib, ketika beliau layak dikasih tongkat. Jadi tongkat keramat beliau itu dari Nabi Su'aib. Itu mertuanya beliau. Harun dan Harun. Harun itu kakaknya Nabi Musa. Makanya didahulukan karena meskipun yang awal jadi Nabi itu Musa, dan Nabi Harun jadi Nabi atas permintaan Musa, tapi lebih sepuh ya Harun. Jadi Harun itu kakaknya Musa. Makanya bangun sering ngendikan belum ada nazuman para nabi yang urut kayak akidatul awal. Jadi satu-satunya nazuman yang nabi urut sesuai periodenya itu hanya kitab akidatul awal. Ya kita tahu kan Adam nabi pertama, kedua memang Idris, ketiga memang Nuh, keempat memang Hud. Pokoknya semuanya urut, apa? Kayak Harun dan Musa memang sepuh Harun. Su'aib tentu lebih sepuh. Terus wal yasa ala Nabi Yasa. Zulkifli itu wal yasa ala Nabi Yasa, Zulkifli itu Nabi Zulkifli. Yasa sama Zulkifli itu beda. Wal yasa terus wadal kifl lan Zulkifli. Dawud itu lan Nabi Dawud. Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Itaba ingkang anut sapa Sulaiman. Itu Sulaiman itu posisi Itaba ingkang anut sapa Sulaiman. Kan sepuh Dawud kan? Karena Sulaiman bin Dawud. Sulaiman itu bin Dawud. Ilyasul lan Nabi Ilyas. Yunus lan Nabi Yunus. Zakaria lan Nabi Zakaria. Yahya lan Nabi Yahya. Yahya itu bin Zakaria. Isa lan Nabi Isa. Terus terakhir wa toha lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing digelar nama Toha. Utai kanjeng Nabi Toha iku khotimun Nabi penutup. Nggih Nabi penutup. Dak ninggalo sira napa? Dak ninggalo sira napa? Lamar napa? Dak ninggalo sira goyan ing kelakuan. Dak ninggalo sira goyan ing kelakuan. Kamu harus meninggalkan semua sifat keburukan. Untuk rapal nang rumah. Itu apa? Ane kan kami ngapal kang loro. Masih keren, begini benar.
Ya kan barokahnya nazuman kan kamu tiap hari nyebut orang-orang soleh, nyebut orang-orang soleh itu tatana jalur barokah menjadi berkah tuh. Dan barokahnya dinazumkan berarti Anda kan menyebut orang-orang soleh, bahkan di atas soleh itu para nabi. Alaihim itu tetap yang atas para nabi, alaihim itu tetap yang atas para nabi. Assalatu wa rahmat azim wassalamu lan salam. Terus alaihimu sholatu wassalamu wa alaihim lan muga-muga utawi sholawat itu ya ning keluarga-keluargane nabi. Keluarga nabi itu ada dua, ada yang gen kan para habaib ini namanya keluarga nabi karena gen. Atau keluarga karena kesamaan sifat, yaitu al-ulama warasatul anbiya, karena para nabi punya sifat alim dan tentu para orang-orang alim termasuk warasatul anbiya, para pewaris nabi. Paham ya? Kalau misalnya kue kepen jadi pewaris nabi ya kue fakir, aku ya fakir, ya pewaris, paham ya? Ada kesamaan apa? Sama, jadi semuanya apa? Semuanya. Maka mat lagi ini ijek opal ayam piro-piro. Maksudnya semoga salat dan salam untuk mereka semua dan keluarga itu tadi. Kata Imam Nawawi keluarga itu kullu mukminin wa kullu tabi'in. Karena Quran juga menghentikan walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi seorang lagi ya. Zaman Rasulullah Sugeng juga nyebut keluarga itu dua. Kullu nasabin wa sababin muqaddimun yaumal qiyamah illa nasabi wa sabati. Jadi hubungan kita dengan Rasulullah satu kayak para habaib, para keluarga Nabi, dua karena kesamaan sifat. Nabi mukmin kita mukmin, Nabi suka ilmu kita suka ilmu, Nabi sholat kita sholat. Tentu semua ini menjadi berstatus pengikut. Nah pengikut itu ya keluarga besar beliau. Pengikut itu ya keluarga besar beliau. Disebut walladzina tabauhum bi ihsan. Ada masalah kini coba yang berikut. Mana ini selawase?